Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Para ayah dan bunda, khususnya wali murid dan guru dari Bulan Bintang Islamic School, alhamdulillah kita bersyukur di sore hari ini di tanggal 30 Sya'ban ya. Di hari terakhir bulan Sya'ban, insyaallah kita nanti maghrib akan mendapati biidznillah yaitu tanggal 1 Ramadan ya. Tamu yang kita tunggu-tunggu, yang kita nanti-nanti ya. Sebentar lagi akan sudah hadir. Dan tentunya ini adalah momen yang membahagiakan bagi orang-orang beriman. Dan alhamdulillah di sore hari ini pula kita masih diperkenankan Allah untuk bisa melanjutkan kajian kita membahas kutayyib atau risalah ma la yasa'u atfalul muslimina jahlahu. Perkara-perkara yang tidak sepatutnya anak-anak orang muslim, orang Islam itu tidak mengetahuinya, atau dengan kata lain ya, hal-hal yang wajib diketahui oleh anak-anak kaum muslimin ya, atau anak-anak pun harus tahu. Dan kita membahas ya bab tentang sirah nabawiyah atau tentang sejarah Nabi. Dan ini adalah bagian dari upaya kita di dalam mengajarkan anak-anak kita ma'rifatul Rasul atau ma'rifatul Nabi alaihi salatu wassalam. Karena sebagaimana kata pepatah, tak kenal maka tak sayang ya. Nah, maka kita pun berupaya untuk mencintai Nabi SAW dengan berusaha mengenal beliau. Karena siapa yang mempelajari sejarah beliau, sirah beliau, ya, dan di dalam sejarah beliau itu mengandung mukjizat sebenarnya. Karena karakter beliau adalah karakter yang luar biasa. Manusia umumnya akan takjub. Ya, akan kagum dengan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Nah, di pertemuan yang lalu ya kita sudah mempelajari tentang nasabnya baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim, dan Hashim dari Quraisy, Quraisy dari Arab, dan Arab itu keturunan Ismail. Ismail adalah putra dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan kita juga sudah belajar tentang siapa ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Yaitu Aminah bintu Wahab ya. Dan juga kita sudah mempelajari kapan ayahanda Nabi Muhammad SAW wafat. Itu beliau wafat di Madinah pada saat Nabi masih berada di dalam kandungan ibunya. Artinya Nabi belum dilahirkan. Kemudian kapan Nabi dilahirkan? Ya, para ulama menerangkan di Amul Fil, di tahun gajah, pada hari Senin bulan Rabiul Awal. Tapi mereka berbeda pendapat tentang tanggalnya. Ya, ulama tidak bersepakat tentang tanggalnya. Dan di mana Nabi SAW itu dilahirkan, semua sepakat di Mekah. Ya, di Mekah. Lalu kemudian, ya setelah Nabi SAW dilahirkan, ya Nabi SAW beliau bersama dengan ibunya selama beberapa waktu, kemudian beliau disusui oleh sejumlah ibu susu. Di antaranya Ummu Aiman, Thuwaibah, mantan budak dari Abu Lahab, dan Halimatus Sa'diyah. Ya. Nah, kemudian kapan ibunda Nabi SAW wafat? Ibunda Nabi wafat di usia Nabi ketika masih 6 tahun. Ya, jadi beliau sudah menjadi yatim piatu. Lantas siapa yang menggantikan, yang mengasuh Nabi? Pamannya, kakeknya maksud saya, Abdul Muthalib. Kakeknya itu ya benar-benar sangat mencintai Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah,
Di ya, di mana di bahasan yang lalu ya, kita telah membahas ya. Ya, kita sudah menjelaskan sedikit nih ya, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini adalah ya kakeknya Nabi SAW. Ya, nama asli beliau adalah Syaibah. Ya, nama asli beliau adalah Syaibah. Ya, Syaibah bin Hashim. Ini nama asli beliau. Ya, kenapa beliau dikenal dengan nama Abdul Muthalib? Ya, karena semenjak kecil beliau dibesarkan oleh pamannya yang bernama Muthalib bin Abdul Manaf. Ya, jadi beliau memiliki paman bernama Muthalib bin Abdul Manaf. Ya, jadi kalau kita lihat ya dari sisi apa namanya nasab ya, ya misalnya kita lihat nih ya, kan mereka dari suku Quraisy ya, dari suku Quraisy ya, ini suku Quraisy. Nah, suku Quraisy itu sebenarnya suku Fihr ya. Nah, jadi disebut dengan Fihr itu ya. Jadi namanya sebenarnya Fihr, cuma dikenal dengan nama Quraisy. Nah, dari Quraisy ini ya lahirlah diantaranya adalah seorang bernama Abdul Manaf. Ya, Abdul Manaf. Abdul Manaf ini adalah kakeknya Abdul Muthalib, artinya datuknya Rasulullah. Ya. Nah, Abdul Manaf ini menikah dengan dua orang wanita. Ya, menikah dengan dua orang wanita. Yang pertama, beliau menikah dengan seorang wanita bernama Atikah. Yang kedua, beliau menikah dengan seorang yang bernama ya Wakidah. Nah, dari Atikah ini ya, maka lahirlah ya dari Atikah ini ya lahirlah kakeknya Nabi SAW ya yang bernama siapa? Lahirlah ya orang tuanya kakeknya Nabi. Ya. Jadi yang pertama lahir pamannya kakeknya Nabi, Muthalib. Ya. Yang kedua adalah datuknya Nabi langsung ya, itu ayahnya Abdul Muthalib. Namanya siapa? Hashim, ya. Namanya Hashim. Makanya Nabi itu disebut dengan Bani Hashim, ya. Kemudian baru ya Abdus Syams. Nah, jadi dari sini ya. Nah, adapun dari istri yang bernama Wakidah itu lahirlah Bani Naufal ya. Nah, cuman Bani Naufal ini tidak begitu masyhur ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, buyutnya Nabi SAW itu adalah Abdul Manaf. Abdul Manaf ini menikah dengan ya seorang wanita bernama Atikah. Atikah melahirkan 3 orang laki-laki, Muthalib, Hashim, dan Abdus Syams. Hashim ini ya, nah inilah apa namanya? Inilah datuknya Nabi SAW. Ya. Nah, dari Hashim ini lahirlah yaitu Syaibah bin Hashim. Ya. Syaibah bin Hashim ini adalah kakek Nabi SAW. Ya, dari Hashim. Tapi mulai dari kecilnya ya, dari kecilnya Syaibah ini atau kakeknya Nabi SAW, beliau itu tinggal dan dibesarkan oleh pamannya yang bernama Muthalib, ya. Nah, dan Syaibah ini saking dekatnya dengan pamannya Muthalib, ya. Jadi setiap kali keluar pergi itu selalu dengan pamannya. Nah, akhirnya beliau dipanggil oleh orang-orang, ya, Abdul Muthalib, yaitu budaknya Muthalib, ya. Karena orang-orang mengira ya Syaibah atau kakeknya Nabi ini adalah budaknya Muthalib, padahal keponakannya. Ya, padahal siapa? Keponakannya. Nah, dan Muthalib ini adalah salah satu pembesar suku Quraisy, ya, dari suku Fihr, ya. Karena dari Abdul Manaf, ya, Abdul Manaf ini ya beliau menyerahkannya kepada Muthalib. Nah, lalu dari Muthalib itu diserahkan kepada Syaibah, kakeknya Nabi, Abdul Muthalib. Nah, oleh karena itu Abdul Muthalib, setelah Muthalib wafat,
beliaulah yang menjadi salah satu pembesar dan pemuka suku Quraisy. Dan beliaulah yang menghadapi Abroha. Abroha ketika akan menyerang Ka'bah, ya. Nah, jadi Abroha ini sempat bertemu dengan Syaibah, kakeknya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita perhatikan lagi ya. Ya, sekarang kita coba lihat nih ya. Kita ambil di sini ya, Syaibah. Syaibah ini kakeknya Nabi. Ya, Syaibah atau Abdul Muthalib ya. Ya. Bin Hashim. Ya. Bin Hashim bin Abdi Manaf bin Fihr. Dari Bani Quraisy atau dari suku Quraisy ya. Nah, Syaibah ini itu disebutkan oleh para ulama ya, diantaranya oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mabarkapuri atau Al-Mubarakfuri. Beliau punya 4 istri. Punya 4 istri. Istri yang pertama namanya Fatimah. Ya. Beliau menikah dengan 4 istri. Istri pertama namanya siapa? Fatimah. Ya. Fatimah bintu Amr. Ya. Nah, Fatimah bintu Amr ini ya adalah nenek kandungnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Fatimah bintu Amr bin Aid bin Imran bin Makhzum bin Yaqza dari Bani Makhzum ya. Beliau dari Bani Makhzum. Nah, lalu kemudian Syaibah punya istri kedua namanya Lubnah ya. Namanya Lubnah. Nah, cuman tidak banyak informasi berkenaan dengan Lubnah. Ya, kemudian yang ketiga istri beliau namanya Halah. Ya, yang keempat istri beliau namanya ada yang mengatakan Nailah, ada yang mengatakan Natilah. Ya. Ini adalah 4 istri dari kakek Nabi SAW. Nah, adapun dari Fatimah ya, dari Fatimah ya, itu melahirkan yang pertama siapa? Adalah Zubair. Zubair ini pamannya Nabi SAW. Ya, Zubair bin Syaibah atau bin Abdul Muthalib. Ya, Zubair bin Abdul Muthalib. Nah, hanya saja Zubair ini wafat sebelum Rasulullah SAW itu lahir. Ya, yang kedua adalah Abu Talib. Ya, ya, yang kedua adalah siapa? Pamannya Nabi. Abu Talib. Ya. Abu Talib ini adalah kunyah, ya. Jadi kunyah karena anak pertama beliau namanya Talib, ya. Nah, beliau disebut dengan ini ya, disebut dengan Abu Talib ya karena anak pertama beliau adalah seorang sahabat yang istimewa namanya Talib. Artinya dari Abu Talib ini anak-anaknya adalah mereka semua termasuk kaum mukminin, sahabat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya, mulai dari Talib, Ja'far, Ali, kemudian adiknya Ali yang bernama Akil ya. Kemudian juga Ummu Hani ya. Dan kemudian juga Jumanah dan Roitah. Itu anak-anaknya Abu Talib ya. Nah, nah, kalau ada yang bertanya siapa nama aslinya Abu Talib, ya, sebagian ulama menyebut dia nama aslinya adalah Abdu Manaf, ya Abdu Manaf. Tapi beliau lebih dikenal dengan nama Abu Talib. Ini termasuk pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baru kemudian yang ketiga, ya anak ketiganya, ya Syaibah atau Abdul Muthalib, kakeknya Nabi adalah Abdullah bin Abdul Muthalib. Nah, ini ayahnya Nabi, ayah Rasulullah SAW. Ya. Kemudian, ya yang laki-laki pamannya Nabi dari neneknya Nabi yang bernama Fatimah itu cuma 3. Selebihnya semuanya adalah perempuan, bibiknya Nabi. Ya, bibiknya Nabi. Ya, diantaranya disebutkan oleh para ulama ya, bibiknya Nabi dari anaknya Fatimah adalah Ummu Hakim, ya, Barrah, kemudian Umaymah, kemudian Atikah. Ya. Nah, ini disebutkan adalah anak dari Fatimah dan Syaibah alias Abdul Muthalib.
Adapun dari Lubnah, ya. Nah, dari apa? Dari nenek tiri Nabi SAW ini, ya Lubnah ini yang melahirkan ya pamannya Nabi yang bernama Abu Lahab. Ya, bernama siapa? Abu Lahab. Ya. Nah, Abu Lahab ini juga kunyah sebenarnya, ya. Bahkan namanya juga diabadikan di dalam Al-Qur'an, ya. Nama aslinya adalah Abdul Uzza. Abdul Uzza. Ini nama aslinya, Abdul Uzza. Jadi memang penghambaan kepada Uzza. Uzza itu salah satu berhala orang-orang Quraisy ya pada saat itu. Nah, kenapa disebut dengan Abu Lahab? Lahab itu artinya adalah api yang berkobar-kobar. Nah, itu dikatakan oleh para ulama dinamakan Abu Lahab karena ya wajah beliau atau pipi beliau itu berwarna merah ya, seperti terbakar. Istrinya Abu Lahab seorang wanita yang cantik jelita. Disebut dengan Ummu Jamil. Nah, makanya disebut dengan Ummu Jamil ya, itu seorang ibu yang cantik. Namanya Arwah. Arwah bintu Harb bin Umayyah. Ya. Makanya dikenal dengan Ummu Jamil bintu Harb. Kedua suami istri ini, paman dan bibi Nabi ini, meskipun dari nenek yang berbeda, ya, awalnya mereka itu mencintai Rasulullah. Makanya ketika Abdullah, adiknya Abu Lahab ya, saudaranya, maksud saya, Abu Lahab melahirkan Muhammad, ya, ini Abu Lahab ini begitu bahagia. Sampai-sampai dia memerintahkan ya ada 1.000 ekor unta untuk disembelih dalam rangka untuk menyambut kelahirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Thuwaibah, budaknya yang menyampaikan tentang lahirnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, anaknya Abdullah, itu langsung dimerdekakan oleh Abu Lahab. Ya. Nah, tapi ternyata Abu Lahab ini ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi nabi dan rasul, beliaulah yang pertama kali menentang. Karena apa? Karena fanatisme dia terhadap ajaran kakek dan nenek moyangnya. Padahal sebelumnya ya Abdul Uzza dan Rasulullah itu hubungannya baik. Buktinya apa? Buktinya ya anaknya Abu Lahab ya Utbah dan Utaibah itu ternyata menikahi putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Ruqayyah. Ya. Jadi Utbah itu menikahi Ruqayyah, istrinya Nabi SAW. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi sedikit ya. Kita coba mengenal ya tentang nasabnya nasab Rasulullah ya. Nah, jadi dari istri yang bernama Lubnah, ya, istrinya Syaibah atau Abdul Muthalib yang bernama Lubnah, lahirlah ya Abu Lahab. Jadi Abu Lahab ini paman Nabi tapi beda ibu, ya. Lalu kemudian dari halah inilah lahir ya diantaranya 3 anak, 2 laki-laki, 1 perempuan. Yang pertama adalah Hamzah. Hamzah bin Abdul Muthalib ya. Ini ternyata anaknya Halah ya. Hamzah. Yang kedua ya adalah Abdul Ka'bah. Nah, cuman tidak banyak informasi yang menjelaskan tentang Abdul Ka'bah ini, apakah dia masuk Islam atau enggak. Yang ketiga adalah Sofia, juga termasuk bibitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Hamzah itu termasuk saudara susuannya Nabi, meskipun beliau paman, ya, meskipun paman, tapi juga termasuk saudara susuannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baru kemudian istri yang keempatnya, ya, istri keempatnya Abdul Muthalib, Natilah, inilah yang melahirkan yang bernama Al-Abbas, pamannya Nabi. Selisih usianya cuma 2 tahun dengan Rasulullah. Ya, Al-Abbas ini termasuk pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita dari sini bisa melihat nih, ya, ini adalah ya paman-paman dan bibitnya Rasulullah. Di antara paman dan bibitnya Rasulullah itu ada yang wafat sebelum Rasulullah lahir. Di antaranya Zubair. Ada yang masuk Islam, di antaranya Hamzah dan Al-Abbas. Ada yang nggak masuk Islam tapi tidak memusuhi Nabi, di antaranya Abdul Manaf atau Abu Talib.
Dan ada yang apa namanya, yang memusuhi Nabi, diantaranya adalah Abdul Uzza atau Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil. Ya, Ummu Jamil. Nah, nah, jadi dari sini kita bisa melihat nih ya, bisa melihat tentang apa namanya, tentang dari nasabnya apa datuknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, ini kan kita lihat ya, ini datuknya Nabi bernama Abdul Manaf, itu kan menikahi Atika dan menikahi Wakidah ya. Ya kalau kita perhatikan dari sini ya. Nah, yang menjadi anaknya Atika kan ada dua, Muthalib, yaitu pamannya Syaibah, kakeknya Nabi, Hashim, ayahnya kakeknya Nabi, yaitu ayahnya Syaibah atau Abdul Muthalib. Yang ketiga adalah Abdus Syams. Nah, Abdus Syams inilah melahirkan Umayyah, makanya disebut dengan Bani Umayyah. Ya, dari Bani Umayyah ini ya itu lahir dua orang namanya Abul As dan Harb. Harb itu bapaknya Abu Sufyan. Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan melahirkan ya anak namanya Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, itu termasuk salah satu penulis Nabi SAW atau sekretarisnya Nabi. Ya, sementara Abul As itu melahirkan anak bernamanya Affan. Affan itu melahirkan ya anak bernama Utsman. Itulah sahabatnya Nabi, Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan. Nah, jadi ternyata Utsman bin Affan, Abu Sufyan itu semua juga memiliki garis keturunan yang sama dari Abdus Syams, sama-sama anaknya Abdul Manaf, sama-sama anak dari ya Atikah. Nah, cuman dari Atikah ini lahirlah Hashim, ya. Jadi lahir Hashim, kemudian Hashim ini ya dia punya anak, ya nama anaknya diantaranya Syaibah ini, yaitu Abdul Muthalib. Dari Abdul Muthalib ini menikahi 4 wanita, ya Fatimah, Lubnah, Hala, dan Natilah. Dan dari 4 wanita ini, ya itu ayah Nabi lahir dari ya Fatimah bintu Amr. Itu nenek kandungnya Nabi. Di situ ada Zubair, ada Abu Thalib dan Abdullah. Sementara Abu Lahab ini menurut pendapat ya ulama yang lebih kuat adalah beda ibu dengan Abdullah dan Abu Thalib. Anaknya Lubnah. Nah, sementara Hamzah, Sofia dan Abdul Ka'bah anaknya Halah, Al-Abbas anaknya Natilah atau Nailah. Ya. Ini adalah paman-paman dan bibinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kakeknya Nabi SAW itu begitu mencintai Rasulullah, ya. Jadi begitu sangat sayang dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika ibunda Nabi wafat, Nabi itu usia 6 tahun, maka yang membesarkan dan mengasuh Nabi adalah kakeknya bernama Syaibah ini atau Abdul Muthalib. Ya. Nah, kemudian ya tidak lama kemudian, yaitu kurang lebih 2 tahun berikutnya, kakeknya Nabi meninggal dunia. Ya, ketika Nabi usia 8 tahun. Jadi Abdul Muthalib atau Syaibah meninggal dunia. Lalu Nabi dibesarkan oleh siapa? Pamannya yang bernama Abu Thalib. Abangnya Abdullah. Abdullah adalah bapaknya Nabi SAW. Ya, jadi siapa yang mengasuh Nabi Muhammad setelah kakek beliau Abdul Muthalib wafat? Kakek Nabi Abdul Muthalib wafat ketika Nabi berusia 8 tahun, lalu pamannya Abu Thalib yang mengasuh Nabi. Ya, pamannya. Pamannya Abu Thalib bernama siapa? Abdul Manaf. Ya, tapi dikenal dengan Abu Thalib. Nah, dan jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita singgung sedikit ya tentang Abdul Manaf ataupun Abu Thalib bin Abdul Muthalib ya. Abu Thalib ya. Nah, Abu Thalib ini ya dia menikah dengan seorang wanita bernama siapa? Bernama Fatimah. Fatimah bintu Asad. Ya, bintu Asad. Ya. Ini adalah ibunya Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, ya. Fatimah bintu Asad. Nah, dan Fatimah
bintu Asad ini menikah dengan Abu Thalib, kemudian punya 5 anak. Ada yang berpendapat 6 anak, ya, 4 laki-laki, 2 perempuan atau 3 perempuan. Ya, ada yang berpendapat 6, ada yang berpendapat anaknya 7. Nah, tapi semua dari anaknya Abu Thalib dan Fatimah ini masuk Islam. Menurut pendapat yang roji yang kuat, semuanya masuk Islam. Yang pertama anaknya Abu Thalib adalah Thalib itu sendiri. Thalib. Makanya disebut dengan kunyanya Abu Thalib. Ya. Jadi Thalib bin Abdi Manaf atau Thalib bin Abi Thalib. Ya. Ya, Thalib bin Abi Thalib atau Thalib bin Abdi Manaf. Ya. Itu kakaknya Ali. Nah, kemudian anak keduanya adalah Ja'far. Ya, Ja'far. Ja'far ini yang wafat di perang Mu'tah ketika itu, ya. Kemudian yang ketiga adalah Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Nah, Sayyidina Ali ketika masih kecil, ayahnya Abu Thalib, sementara ya Rasulullah itu beliau sudah menikah dengan ibunda Khadijah, ya, dan Abu Thalib sempat kesulitan finansial. Akhirnya Sayyidina Ali itu dititipkan kepada Rasulullah. Jadi Sayyidina Ali itu besar di rumahnya Rasulullah. Makanya di antara anak kecil yang pertama kali masuk Islam adalah Sayyidina Ali. Ya. Kemudian Sayyidina Ali punya punya adik maksud saya. Namanya Aqil. Ya, Aqil bin Abi Thalib atau Aqil bin Abdi Manaf. Nah, baru kemudian yang berikutnya adalah anak perempuannya bernama Ummu Hani. Ummu Hani ini nama aslinya kalau nggak salah Fakhitah, ya. Fakhitah. Ya. Nah, kemudian yang ke-6 anak perempuannya namanya Jumanah. Ada juga yang berpendapat ada lagi adiknya bernama Raitah. Ya. Nah, ini adalah anak-anak dari Abu Thalib. Semuanya ini adalah sepupunya Nabi SAW. Ya, semuanya adalah sepupu Nabi yang mulia alaihi wasallam. Nah, kita lanjutkan lagi. Ya. Jadi di usia 8 tahun kakeknya Nabi Abdul Muthalib atau Syaibah meninggal dunia. Lalu Abu Thalib yang mengasuh Nabi. Kemudian pertanyaan berikutnya, kapan Nabi SAW safar ke Syam bersama dengan pamannya Abu Thalib? Jadi pamannya Abu Thalib ini seorang saudagar, pedagang. Ya, tapi bukan seorang pedagang yang kaya raya, tidak. Beliau kadang-kadang berhasil, kadang-kadang tidak berhasil. Ya. Dan akhirnya dari pamannya inilah Nabi SAW akhirnya bisa mengenal ya ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi Nabi membantu pamannya. Sebelumnya Nabi SAW itu beliau bekerjanya sebagai apa? Sebagai penggembala. Ya, sebagai penggembala kambing. Beliau menggembalakan kambing ya kaumnya dari suku Quraisy, dan Nabi SAW dibayar ya dengan uang beberapa itu ya, apa namanya? Perunggu gitu ya. Nah, di usia 12 tahun beliau mulai ikut pamannya untuk untuk berbisnis, untuk jual beli, untuk berdagang. Jadi beliau bersafar bersama pamannya ke Syam di saat usia beliau 12 tahun. Nah, kemudian beliau safar lagi yang kedua kalinya, ya, dan saat ini beliau menjualkan barangnya ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya, seorang saudagar wanita yang kaya raya. Ya. Jadi Khadijah bintu Khuwailid, ya, beliau seorang wanita yang kaya raya, seorang saudagar, ya, dan sebelumnya Rasulullah SAW itu bekerja dengan beliau, ya. Baik, jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya ibunda Khadijah, ya, bintu Khuwailid, bintu Asad, ya, bintu Abdul Uzza, ya, bintu Qusay, ya, jadi ketemu dengan Nabi nasabnya itu di Qusay. Qusay itu bapaknya Abdul Manaf. Ya, sebagaimana kita udah bahas tadi di atas ini kan. Ya, ini kan Abdul Manaf. Ya, bapaknya Abdul Manaf itu namanya Qusay. Ya. Nah, Qusay ini punya 3 anak, namanya Abdul Manaf,
Abdul Uzza dan Abdul Dar. Nah, Abdul Manaf melahirkan ya Bani Hashim. Adapun Abdul Uzza melahirkan Asad. Dia makanya Bani Asad. Nah, itu adalah kakeknya siapa? Kakeknya Ibunda Khadijah. Sebentar ya, Afwan, ini ada panggilan masuk ya. Minta izin sebentar ya. Untuk mengambil. Nah, baik. Afwan, sebelumnya ya, ada panggilan masuk ya. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Jadi Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha itu beliau nyambung nasabnya dengan Nabi SAW itu ya di kakeknya Nabi bernama Qusay ya. Jadi Qusay punya 3 anak, namanya Abdul Uzza, Abdul Manaf sama Abdul Dar. Nah, dari Abdul Manaf, nah inilah lahir ya Bani Hashim ya. Ya, di antaranya dari Bani Hashim itu kakeknya Nabi yang bernama Syaibah. Adapun dari Abdul Uzza lahirlah keturunan Asad, Bani Asad. Nah, di antaranya ayahnya Ibunda Khadijah bernama Khuwailid ya. Ya, jadi Khadijah bintu Khuwailid. Nah. Dan Nabi SAW ya, setelah pulang dari Syam, maka beliau pun menikahi Ibunda Khadijah ya, radhiyallahu taala anha. Dan ketika itu ya menurut menurut buku-buku sirah nabawiyah ya. Jadi Ibunda Khadijah ini termasuk wanita mulia, wanita yang yang kaya raya dan juga cantik jelita ya. Dan banyak orang-orang yang ingin mempersunting ya Ibunda Khadijah. Tapi hampir semuanya ditolak oleh Ibunda Khadijah. Dan ketika itu Ibunda Khadijah adalah seorang wanita janda. Ya. Nah, lalu kemudian setelah Rasulullah pulang dan Ibunda Khadijah mendapati Rasulullah Muhammad SAW itu begitu jujurnya ketika jual beli, ya, maka Ibunda Khadijah pun memiliki ketertarikan kepada Rasulullah. Dan usia beliau ketika itu 40 tahun. Ya, usianya Ibunda Khadijah 40 tahun dan Nabi usianya 25 tahun. Ya. Sebenarnya Ibunda Khadijah mampu untuk hidup sendiri. Ya. Beliau mampu. Ya. Namun dikarenakan beliau melihat bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW ini meskipun usianya lebih muda, namun Ibunda Khadijah melihat Rasulullah ini adalah laki-laki yang mampu untuk membimbing beliau. Ya. Akhirnya beliau pun disebutkan menawarkan diri beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, akhirnya ya Allah Subhanahu wa taala menentukan dan menetapkan Ibunda Khadijah sebagai istri Nabi. Dan Rasulullah begitu sangat mencintai. Ya. Nabi SAW itu sangat mencintai Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan demikian pula Ibunda Khadijah sangat mencintai Rasulullah. Ketika di usia 40 tahun, ya, Rasulullah SAW ketika itu beliau mulai bertahannuts ya, beliau mulai menyepi ya. Lalu kemudian sampai akhirnya Allah angkat beliau menjadi nabi dan rasul. Allah turunkan Al-Qur'an ya, pertama kali Iqra ya. Sehingga menyebabkan Rasulullah itu ketakutan. Hingga beliau demam. Dan yang menemani Nabi dan yang menenangkan Nabi adalah siapa? Adalah Ibunda Khadijah. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sebenarnya ya, kalau kita lihat di dalam beberapa kisah ya, seperti dari
sirah Ibnu Hisham dan yang lain sebagainya, eh, Ibunda Khadijah ini punya saudara sepupu, ya, bernama Waraqah bin Naufal, ya. Beliau punya seorang sepupu, ya, bernama Waraqah bin Naufal bin Asad. Jadi sama-sama dari keturunan Bani Asad, ya, bin Abdul Uzza bin Qusay Al-Quraisy, ya. Nah, Waraqah bin Naufal ini adalah salah seorang pembesar dari bangsa Arab, ya. Dan dia ini adalah termasuk pembesarnya orang-orang Nasrani, tapi yang masih lurus, ya, yang masih muwahhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Waraqah bin Naufal ini di antara orang yang memahami tentang apa namanya, tentang kitabnya kaum ahli kitab. Nah, itu disebutkan beliau pernah bermimpi, lalu kemudian beliau ceritakan mimpinya kepada Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Beliau menyampaikan, ya, bahwasanya ketika Rasulullah SAW itu banyak membantu Ibunda Khadijah, dan ketika itu masih belum menikah, beliau menceritakan bahwasanya di dalam mimpiku aku melihat ada matahari yang berputar-putar di atas kota Mekah. Kemudian matahari itu turun, ya, ke bumi, ya, dan kemudian semakin mendekat, dan itu cahayanya sangat menyilaukan. Dan ternyata cahaya matahari tersebut setelah aku perhatikan turun memasuki rumahku, ya. Nah, sehingga aku pun akhirnya terbangun dari tidur. Nah, kemudian Waraqah, ya, beliau ceritakan hal ini kepada saudari sepupunya, yaitu Ibunda Khadijah, ya. Beliau menyampaikan bahwasanya di antara takwil, ya, adalah akan ada seorang laki-laki yang mulia yang akan datang, ya, nanti dia akan menikah denganmu, dia akan membersamaimu, ya, dan dia adalah seorang yang akan memiliki status dan kedudukan yang sangat penting dan masyhur di tengah bangsa Arab. Dan ternyata memang nggak lama kemudian akhirnya Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha, beliau pun menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi awalnya ketika beliau mendapatkan informasi dari Waraqah, ya, beliau sebenarnya masih belum menyangka bahwasanya itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya ketika beliau bertemu dengan Rasulullah dan kemudian beliau mendapatkan informasi betapa jujurnya Rasulullah SAW, ya, akhirnya beliau pun merasa bahwasanya inilah orang yang dimaksud oleh saudara sepupunya yang bernama Waraqah bin Naufal. Lalu kemudian setelah itu apa yang terjadi? Ibunda Khadijah melamar Rasulullah. Ibunda Khadijah melamar Rasulullah, bukan Rasulullah yang melamar Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah melamar Rasulullah, ya. Jadi bukanlah suatu hal yang aib apabila wanita itu melamar laki-laki, ya, itu nggak aib dan bukan suatu hal yang aneh, karena boleh laki-laki melamar wanita dan wanita melamar laki-laki, ya, berhak wanita melamar laki-laki, ya, namun hendaknya yang melamar apabila dia punya walinya, ya. Nah, baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi intinya singkat cerita adalah Rasulullah pun menerima, ya, pinangan Ibunda Khadijah dan menikah, ya. Dan kemudian Ibunda Khadijah dan Rasulullah, ya, ketika menikah mereka akhirnya dikaruniai, ya, anak-anak, ya, anak-anak yang istimewa. Tapi Rasulullah diuji setiap kali beliau mendapatkan anak laki-laki, nggak lama kemudian meninggal dunia. Setiap kali dapat anak laki-laki selalu meninggal dunia, mulai dari Al-Qasim. Makanya Nabi punya kunyah Abul Qasim. Itu meninggal. Tapi yang hidupnya cukup panjang adalah anak-anak wanita, ya. Anak-anak wanita Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibunda Khadijah ini wanita yang istimewa. Wanita yang menjaga kehormatan, menjaga kemuliaan, menjaga iffah, menjaga izzah. Bahkan kita dapati ya, di dalam sejumlah riwayat, ya, di antaranya riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, bahwasanya Jibril alaihissalam pernah datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Jibril menyampaikan bahwasanya Allah Azza wa Jalla menyampaikan salam kepada Ibunda Khadijah. Allahu Akbar. Allah menyampaikan salam kepada Ibunda Khadijah dan menyampaikan bahwasanya bagi Khadijah akan dibangunkan sebuah rumah di surga yang terbuat dari mutiara, ya, yang begitu indahnya. Dan Ibunda Khadijah adalah sosok wanita yang sangat menyayangi Rasulullah SAW. Ya, sampai akhirnya beliau wafat, meninggal dunia. Orang yang pertama kali mensupport dakwahnya Nabi ketika Nabi dalam keadaan kesulitan, itu siapa? Istrinya. Beliau rela mengeluarkan hartanya sampai nggak punya lagi harta. Beliau diboikot usahanya. Beliau turut merasakan kelaparan. Ya, beliau kehilangan segalanya. Tapi semua itu nggak ada harganya. Ya, semua itu nggak ada harganya. Selama beliau yakin, selama ya masih punya Allah. Dan beliau membersamai manusia yang paling istimewa, yaitu Rasulullah. Sehingga beliau habis-habisan. Ya. Karena itu, Allah Azza wa Jalla membangunkan rumah untuknya di surga. Karena ada beberapa wanita itu yang disebutkan oleh Nabi, ya, dan juga disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, ada yang Allah bangunkan baginya. Ya, Allah kabulkan permintaan, diantaranya adalah siapa? Asiyah bintu Muzahim, istrinya Fir'aun. Ketika dia meminta agar dibangunkan istana atau rumah baginya di surga, maka Allah kabulkan. Ibunda Khadijah, Allah bangunkan rumah istana di surga dari mutiara yang begitu indahnya. Ya. Ketika semua orang ya menganggap, bukan semua ya, sebagian besar orang menganggap Muhammad ini gila, Muhammad ini sinting, Muhammad ini begini dan begitu, semuanya menjauhi, ya, semuanya memusuhi, ya, yang menguatkan Nabi, yang mengimani Nabi, membenarkan Nabi. Manusia pertama kali secara mutlak yang membenarkan Nabi adalah Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah. Yang menerima, membenarkan, mensupport, mendukung Nabi. Ya. Ketika semua orang tidak menganggap Nabi, beliaulah yang menguatkan Nabi. Ketika semua orang menjauh dari Nabi, beliaulah yang mendekati Nabi dan menjadi sebab kuatnya Nabi. Ya. Ketika semua orang, ya, atau mayoritas orang ketika itu mereka enggak mau berurusan sama Nabi, maka Ibunda Khadijah beliau serahkan semua hartanya. Ya. Dan Ibunda Khadijah membersamai Nabi disebutkan kurang lebih selama 25 tahun. Ya. Dan beliau wafat dalam usia 64 tahunan. Ya. Dan wafatnya Ibunda Khadijah itu disebut dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Gak lama kemudian pamannya meninggal dunia. Dan Nabi merasa begitu kesepian. Sementara beban beliau untuk dakwah dan menyampaikan risalah, ya, itu adalah suatu hal yang gak bisa ditinggalkan. Makanya setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya hibur Nabi SAW dengan Allah Isra Mi'rajkan beliau. Makanya Isra Mi'raj itu terjadi di tahun kesedihan, di Amul Huzn. Ya. Karenanya jangan heran kalau kita dapati Rasulullah ketika menikah dengan Ibunda Khadijah, Nabi tidak menikah dengan wanita lain. Nabi tidak berpoligami. Rasulullah tidak berpoligami. Ketika Nabi menikah dengan Ibunda Khadijah.
Namun setelah Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha meninggal dunia, baru setelah itu Nabi SAW pun menikahi beberapa janda, dan kemudian Nabi ditawari oleh sahabatnya yang istimewa, yang mulia, yaitu Abu Bakar, agar menikah dengan putrinya. Maka Nabi pun menikahi putrinya, Aisyah. Aisyah di antara istri-istri Nabi yang paling dicintai Nabi. Tapi tetap kalau ditanyakan siapa yang paling Nabi cintai, Ibunda Khadijah. Ya. Sampai-sampai ya, wanita yang paling membuat Ibunda Aisyah itu besar kecemburuannya, dan wanita umumnya memang cemburu ya, istri-istri Nabi juga sama, mereka cemburu ya. Tapi tidak ada yang paling menyebabkan Ibunda Aisyah cemburu itu sebagaimana cemburunya kepada Ibunda Khadijah. Padahal Ibunda Khadijah udah nggak ada, udah meninggal dunia, udah wafat. Cuman seakan-akan Ibunda Aisyah ini melihat betapa cintanya Rasulullah kepada Ibunda Khadijah. Dan Rasulullah sangat memperhatikan keluarganya Ibunda Khadijah. Setiap kali beliau pulang safar, itu dicari ya kerabat-kerabatnya Ibunda Khadijah dan dikasih hadiah oleh Nabi yang mulia alaihi wasallam. Ya. Nah, oleh karena itu, wafatnya Ibunda Khadijah itu memang pukulan yang berat. Ujian yang berat untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan alangkah benarnya ucapan seorang penyair yang menyebutkan tentang ya cinta pertama. Penyair ini mengatakan, nakil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa. Ya. Mal hubbu illa li habibil awwali. Kam manzilin fil ardi ya'lafuhu al-fata wa haninuhu illa li habibil awwali. Bawalah hatimu kemana saja engkau pergi, tapi toh tetap ya cintanya adalah kepada kekasihnya yang pertama. Betapa banyak tempat persinggahan yang disinggahi oleh seorang pemuda, tapi toh tetap kerinduannya adalah pada tempat persinggahan yang pertama. Sehingga dari situ ya banyak orang-orang ya semisal ahli syair dan yang semisalnya ya itu mempelajari bahwasanya yang namanya cinta pertama itu adalah suatu hal yang memang sulit tergantikan. Ya. Sulit untuk bisa digantikan. Nah, kita lanjutkan lagi. Ya. Mana ini tadi? Kapan bangsa Quraisy melakukan renovasi pembangunan Ka'bah? Ya. Jadi ketika itu Ka'bah sempat direnovasi, ya. Yang perlu kita ketahui bersama, Ka'bah itu adalah masjid. Masjid itu adalah tempat yang dijadikan untuk bersujud, untuk ibadah. Jadi masjid pertama kali di muka bumi ini, di dunia ini adalah Ka'bah. Ya, Ka'bah. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ali Imran. Ya. Allah tegaskan, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Ya. Sesungguhnya awwala baitin, rumah yang pertama kali, wudi'a lin-nas, yaitu dibangun untuk manusia agar bisa beribadah, ya. Lalladzi bi Bakkah mubarakan, yaitu rumah yang berada di Bakkah, di Mekah maksudnya, yang diberkahi. Wa hudal lil alamin, dan juga sebagai petunjuk bagi manusia. Fihi ayatum bayyinatun maqamu Ibrahim. Di dalamnya itu ada tanda-tanda yang nyata. Di antaranya adalah maqam Ibrahim. Maqam bukan artinya kuburannya. Bukan. Ya, maqam itu artinya tempat kedudukan atau tempat ya Nabi Ibrahim di situ pernah berada, pernah berdiri di situ. Beliau membangun bersama putranya Ismail ya al-qawaid, yaitu pondasinya Ka'bah. Wa man dakhalahu kana aminan. Ya, siapa yang memasuki Baitullah maka dia akan aman, sentosa, damai. Ya, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, dan bagi Allah ya manusia memiliki kewajiban untuk melakukan haji
yaitu bagi orang yang mampu untuk melakukan perjalanan menuju ke Mekah tersebut atau ke haji tersebut. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Siapa yang mengingkari kufur, maka Allah Maha Kaya, enggak membutuhkan sesuatu apapun dari alam semesta ini. Surat Ali Imran ayat 96-97. Ya. Jadi ayat ini menerangkan bahwasanya ya rumah yang pertama kali dibangun untuk ibadah adalah Mekah, adalah Ka'bah maksud saya, ya. Adalah Ka'bah. Juga demikian di dalam ya hadis muttafaqun alaihi yang disepakati kesahihannya karena diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, pernah suatu ketika sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a awwala?" Ya Rasulullah, masjid apakah yang dibangun pertama kali? Maka Nabi menjawab, Al-Masjidul Haramu, yaitu Masjidil Haram. Kemudian Abu Dzar bertanya lagi, Qultu, thumma ayyu ya Rasulullah? Kemudian masjid apa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, Al-Masjidul Aqsa. Kemudian adalah Masjid Al-Aqsa. Ya. Qultu, kam kana bainahuma? Ya Rasulullah, berapa rentang waktu antara keduanya? Artinya, rentang waktu dibangun antara duluan Ka'bah dengan Masjidil Aqsa, maka Nabi menjawab arba'una 40 tahun. Ini hadis dalil yang sangat sharih menerangkan bahwasanya Ka'bah adalah masjid pertama dibangun di muka bumi ini. Yang kedua Masjidil Aqsa. Karena itu kita nggak usah menoleh dengan orang-orang munafiqin, orang-orang zindiq, orang-orang yang memang mereka memiliki penyakit hati dan benci dengan Islam, seperti syubhatnya seorang yang nggak layak disebutkan namanya di sini, ya, yang dia mengatakan bahwasanya dia menyaksikan tentang tentang Masjidil Aqsa, ya, yang sempat viral tuh. Ya, ini adalah manusia yang memang nggak punya malu seperti ini. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah atau mudah-mudahan Allah membalas sesuai dengan keburukan dan kejahatannya di dunia dan di akhirat. Ya. Nah, jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika Rasulullah berusia 35 tahun, ya, bangsa Quraisy melakukan renovasi pembangunan Ka'bah. Saat itu Nabi usianya 35 tahun. Mekah sempat dilanda banjir bandang. Banyak rumah-rumah rusak termasuk Ka'bah. Sebelumnya disebutkan, ya, juga Ka'bah itu pernah rusak dibakar oleh seorang wanita. Ada wanita yang sengaja membakarnya. Ya. Cuman kemudian akhirnya sempat dipadamkan. Nah, tapi kondisi Ka'bah itu dalam kondisi yang kurang baik saat itu. Ya. Nah, dahulu mereka, meskipun mereka adalah orang-orang yang masih menyekutukan Allah, ya. Kebanyakan mereka masih mengagungkan berhala-berhala yang ada dan mereka letakkan itu di dekat Ka'bah. Tapi mereka masih mengagungkan Ka'bah ini. Ya. Karena mereka masih menganggap bahwasanya Ka'bah ini adalah sesuatu yang istimewa. Ya, dan mereka khawatir apabila Ka'bah nggak dijaga akan kena bala, akan kena musibah. Ya. Nah, akhirnya mereka pun berusaha untuk Untuk memperbaiki Ka'bah. Jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Awalnya mereka sempat bimbang dulu ini. Karena mereka khawatir, ngutek-ngutek Ka'bah ini khawatir. Ya, Ka'bah udah dibakar oleh seorang wanita sebelumnya, kemudian kena banjir bandang rusak. Nah, mereka ini sempat sempat bimbang. Karena mereka nggak berani ngutek-ngutek Ka'bah, khawatir kena bala, ya. Karena ya keyakinan-keyakinan mereka saat itu kan memang ya masih didominasi ya dengan model-model kesyirikan. Dan ini sayangnya juga banyak dialami oleh kaum muslimin saat ini. Ya. Jadi ada tempat-tempat yang dikeramatkan, kemudian mereka khawatir kalau kenapa-kenapa nanti bisa kena bala. Nah juga sama. Akhirnya ketika itu ada seorang bernama Al-Walid ibnu Al-Mughirah. Al-Walid ibnu Mughirah. Ya, salah seorang pembesar mereka. Dia tanya kepada kaumnya, ya, apa yang kalian hendaki dengan Ka'bah ini? Kalian ingin memperbaiki atau kalian ingin merusak? Akhirnya satu dengan yang lainnya saling berpandangan. Akhirnya mereka bersepakat, kami ingin memperbaikinya. Ya. Nah, kemudian Al-Walid pun berkata, kalau kalian ingin memperbaiki, kenapa kalian takut?
untuk memperbaikinya. Ya, kenapa kalian takut kena bala? Allah nggak akan mencederai, nggak akan membinasakan orang-orang yang ingin memperbaiki rumahnya. Ya, Allah nggak akan. Ya, nah, cuman mereka masih berasa khawatir, takut. Meskipun Al-Walid Ibnu Mughirah sudah mengatakan demikian. Akhirnya mereka pun ya nyoba ini, ngetes. Sebagian disuruh untuk memperbaiki, pakai skop pelan-pelan. Kemudian dicek, besoknya aman nggak? Ya, atau jangan-jangan besoknya mungkin kena bencana. Ternyata, ya, besoknya aman. Dilakukan lagi aman. Nah, akhirnya mereka pun memutuskan untuk memperbaikinya. Ya. Dan di antara yang ingin membuktikan adalah Al-Walid sendiri. Ya, dia turut membantu dan dia dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Nah, kemudian muncul lagi cekcok. Karena tiap-tiap kabilah ingin punya peran. Ya. Akhirnya dibagilah, ya. Kabilah ini ngurusin ini, kabilah itu ngurusin itu, ya. Dan Masya Allah, dan mereka ketika memperbaiki Ka'bah, mereka nggak mau mempergunakan harta haram, yaitu yang didapat dari usaha perzinahan. Di zaman dahulu, itu yang namanya zina itu di mana-mana. Ya, dari penipuan, dari perampokan. Mereka nggak mau mempergunakan itu semua untuk untuk memperbaiki Ka'bah. Ya. Tapi mereka ya memang gunakan uang-uang atau dana-dana mereka yang memang mereka dapatkan dengan susah payah. Ya. Nah, saat inilah Rasulullah ketika itu usia 35 tahun, ya, beliau turut membantu. Ya. Dan bahkan disebutkan Nabi yang turut menjadi hakim atau penengah. Saat suku Quraisy atau kabilah-kabilah Quraisy itu saling berselisih. Ketika Ka'bah itu diperbaiki, mereka saling cekcok. Siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad? Karena semua mengklaim kami berhak. Ya. Nah, lalu kemudian disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya, sahabat Jabir berkata, "Lamma buniyat al-Ka'batu, dhahaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abbasu yanqulani al-hijarata." Ketika Ka'bah dibangun kembali, Rasulullah SAW dan pamannya Al-Abbas ikut serta mengangkat batu. Ya, ikut angkat-angkat. Ya. Kemudian faqala Abbasu lin-nabi SAW. Abbas berkata kepada Nabi, ya. Beliau memberikan instruksi ke Rasulullah. Ketika itu Rasulullah belum diangkat menjadi nabi. Ya. Katanya, "Ya Muhammad, ij'al izaraka ala raqabatika yaqiyaka minal hijarah fakharra ila al-ardi wa tamahat ainahu ila as-sama'i." Ya. Dia mengatakan, "Ya wahai Muhammad, taruhlah sarungmu, izarmu, sarungmu di atas pundakmu supaya enggak kena gesekan-gesekan batu. Akhirnya nanti badanmu itu luka karena kan dipanggul batunya." Ya. Kemudian Rasulullah pun melakukannya. Nah, tapi nggak lama kemudian Nabi SAW itu jatuh dan beliau pingsan. Ya. Nah, kemudian dikatakan wa tamahat ainahu ila sama. Dan mata Nabi SAW pun kemudian memandang ke arah langit. Thumma afaqa. Kemudian beliau pun sadar. Faqala izari izari. Kemudian Nabi mengatakan, sarungku, sarungku. Mana sarungku? Nah, seakan-akan begitu ya. Sarungku mana? Sarungku mana? Fashadda alaihi izarah. Maka Al-Abbas pun menutupkan sarungnya lagi. Ya, ke tubuhnya Nabi SAW. Ya. Nah, ini sebenarnya hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu meskipun belum diangkat menjadi nabi, beliau sudah maksum, sudah terpelihara. Beliau sudah terjaga dari perbuatan-perbuatan buruk. Semenjak sebelum diangkat menjadi nabi, beliau nggak pernah jatuh kepada perbuatan-perbuatan buruk. Ya. Di antara dalilnya ini, ya. Di antara dalilnya ini. Kenapa? Karena ketika Nabi SAW diminta untuk memindahkan sarungnya ke pundaknya, ya. Lalu kemudian Nabi pun pingsan. Nabi itu mikirin auratnya. Sarungku mana? Sarungku mana? Ya. Supaya apa? Supaya auratnya tidak tersingkap. Padahal di masa jahiliyah saat itu,
orang-orang tawaf itu banyak yang mohon maaf bugil, nggak pakai baju, telanjang bulat saat itu, ya. Jadi mereka ya ketika tawaf mereka bugil. Bahkan banyak di antara mereka yang berzina di dekat Ka'bah pada saat itu. Dan alhamdulillah ketika Islam jaya ini semua dihilangkan. Berhala-berhala dihancurkan dan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti ini adalah dihilangkan. Ya. Nah, ini sebagaimana ketika Fathu Makkah, Nabi SAW memberikan instruksi dengan tegas, la yahujju ba'dal 'am musyrikun wa la yatufu bil bait uryanun. Setelah ini nggak boleh lagi ada orang-orang musyrik haji di Ka'bah, nggak boleh lagi. Dan nggak boleh lagi orang-orang tawaf uryan, telanjang. Ya, nggak boleh lagi. Kata Nabi SAW. Nah, kita balik lagi ya. Jadi ketika sama-sama melakukan perbaikan ya Ka'bah, mereka cekcok nih, bahkan nyaris perang nih. Siapa yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad di apa namanya di tempatnya? Nabi SAW adalah seorang sosok manusia yang istimewa, ya. Nabi SAW adalah ya sosok manusia yang Allah berikan kecerdasan. Makanya di antara sifat Nabi kata para ulama adalah al-fatanah, ya. Al-fatanah, ya. Jadi ketika setiap kabilah mereka konflik, mereka berdebat, mereka ingin ya apa namanya ingin yang paling utama untuk meletakkan batu atau Hajar Aswad, ya, sehingga akhirnya muncul konflik bahkan nyaris bunuh-bunuhan. Maka dalam kondisi seperti ini, ya, ada seorang yang bernama ya Abu Umayyah ibnul Mughirah al-Makhzumi. Beliau adalah ayahnya Ummu Salamah. Ummu Salamah, istri dari Abu Salamah, kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW, yang anaknya bernama Umar bin Abi Salamah, yang Nabi ajarkan tentang adab makan. Ya gulam, samillah, kul biyaminik wa kul mimma yalik. Nah, ucapkan bismillah, makan yang dekat dan makan dengan tangan kanan, ya. Nah, ini ayahnya Ummu Salamah bernama Abu Umayyah ibnu al-Mughirah al-Makhzumi. Ya. Dia apa namanya mengusulkan ya agar ada yang bisa menengahi di antara kabilah-kabilah ini. Daripada semuanya saling eker-ekeran berantem mengklaim, kenapa? Kok enggak tunjuk aja penengah, siapa yang paling netral. Akhirnya mereka pun bersepakat. Ya, bersepakat untuk mencari penengah, ya. Nah, penengah ini ya adalah apa namanya? Tentunya yang bisa diterima oleh semua orang. Nah, dikarenakan mereka kesulitan untuk menentukan, akhirnya mereka pun seakan-akan mengundi ya, seakan-akan mengundi. Apa undiannya? Nanti siapa yang pertama kali masuk melalui pintu Bani Syaibah, sekarang ini disebut apa namanya di Ka'bah itu Babus Salam, ya. Maka dia inilah yang akan menjadi hakim, yang akan menjadi penengah, ya. Nah, ternyata nggak lama kemudian Rasulullah Muhammad SAW lewat di pintu Bani Syaibah. Ya. Nah, kemudian mereka langsung mengatakan, wah ajaban. Wah, beneran nih. Ternyata yang datang Al-Amin. Mereka menyebut Nabi Al-Amin, orang yang terpercaya. Akhirnya mereka semua bersepakat menjadikan Muhammad SAW sebagai siapa? Sebagai penengah dalam konflik mereka, dan mereka siap menerima instruksi dari Rasulullah. Siap menerima instruksi dari Muhammad bin Abdillah alaihissalam. Dan Nabi adalah seorang yang cerdas. Dan beliau tahu kalau akhirnya kalau beliau tunjuk misalnya ya dari keluarga beliau ya dari Bani apa namanya Abdul Muthalib, nanti akan menimbulkan masalah nih. Atau beliau tunjuk ini nanti akan menimbulkan masalah, meskipun mereka saat ini ya seakan-akan mengakui menerima Rasulullah sebagai penengah mereka. Akhirnya apa yang beliau lakukan? Akhirnya beliau pun beliau suruh ambil kain ya. Jadi tiap kabilah ya untuk memegang tiap ujung kain, kemudian Hajar Aswad diletakkan di tengah. Ya. Jadi beliau letakkan di sini Hajar Aswad di tengah kain, kemudian beliau minta tiap kabilah untuk memegang setiap ujung kain. Saat itu ada 4 kabilah besar. Ya. Nah, kemudian mereka mengangkat bersama-sama agar mereka sama-sama mengangkat Hajar Aswad ke tempatnya. Kemudian
Setelah sudah sampai, Nabilah yang meletakkan Hajar Aswad itu ke tempatnya. Ya, jadi Nabi SAW. Jadi semuanya sama-sama puas dengan solusi yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad pertama adalah orang yang mereka sepakati sebagai orang yang amin, yang jujur, yang dipercaya. Yang kedua, ya ini menunjukkan Nabi Muhammad SAW dari semenjak mudanya sebelum diangkat menjadi Nabi, orang yang cerdas, pinter, jenius. Meskipun beliau adalah termasuk bangsa ummi, tidak membaca dan tidak menulis, karena ada hikmah di situ. Allah memang menentukan beliau ya termasuk kalangan yang tidak bisa membaca dan menulis, ya dalam rangka untuk menguatkan menguatkan mukjizat Al-Quran. Karena apabila Nabi adalah orang yang pintar membaca dan menulis, maka tuduhan orang-orang yang mengatakan Rasulullah memplagiasi kitab-kitab suci lain, ya itu ya akan menjadi senjata mereka gitu loh. Tapi ternyata Rasulullah adalah orang yang nggak bisa baca dan nggak bisa nulis. Nggak mungkin bagi beliau ya membaca dan memplagiasi kitab-kitab yang ada. Berarti ya satu-satunya kemungkinan yaitu adalah suatu hal yang memang diilhamkan atau diwahyukan kepada beliau. Ya, diwahyukan kepada beliau. Nah, baik, jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, ini terakhir ya karena udah pukul 5 ya. Yaitu pertanyaan yang ke-12 ya. Bentar. Nah, ini dia. Berapa usia Nabi saat diutus menjadi Nabi dan kepada siapa beliau diutus? Nabi SAW diutus menjadi Nabi di usia 40 tahun dan beliau diutus kepada seluruh manusia, bukan hanya kepada bangsa Arab, bukan hanya kepada kaumnya, tapi kepada seluruh manusia sebagai mubasysyirin wa mundhirin, pembawa berita gembira dan pembawa peringatan. Karena sungguh keji, sungguh buruk, sungguh jelek apabila dikatakan bahwa ya Islamnya yang dibawa oleh Nabi SAW itu seakan-akan adalah Islamnya orang Arab, ya, atau syariat-syariat saat ini, ya, adalah dikatakan adalah budayanya orang Arab, ya. Sebenarnya istilah-istilah atau sebutan-sebutan ini adalah berangkat dari orang-orang yang memang Islamfobia atau benci dengan Islam, dan mereka adalah orang-orang yang sebenarnya, ya, tidak menyukai Islam, tapi kemudian mereka kemas dengan istilah Arab dan Arab, ya, seakan-akan bahwasanya kita tidak menolak Islam, tapi kita nggak cocok dengan budayanya orang Arab. Padahal kita perlu perhatikan nih, ya, Nabi SAW itu bangsa Arab, ya, dan Nabi diutus untuk semua manusia, nggak terkecuali suku apapun itu. Artinya apa yang Nabi SAW bawa itu nggak ada kaitannya sama bangsa Arab saja, tapi untuk semua manusia. Ya, untuk semua manusia, bahkan jin juga. Ya, karena itu makanya kita jangan mau tertipu, terkecoh dengan adanya ucapan-ucapan yang buruk dan jelek, ya. Ya, terutama yang disampaikan atau digembar-gemborkan oleh mereka-mereka yang memang benci dengan Islam, atau orang-orang munafiqin atau orang-orang zindiq yang menampakkan Islam tapi sejatinya mereka adalah orang-orang yang benci dengan agama Islam. Dan sekarang ini memang ya lagi getol-getolnya dengan istilah-istilah intoleran, radikalis, teroris dan lain sebagainya. Padahal itu semua adalah label-label yang gak ada buktinya. Dan sejatinya mereka sendiri itulah yang radikalis, teroris dan intoleran. Ya. Nah, tapi mereka jadikan itu sebagai sarana untuk apa? Untuk menyerang Islam dan kaum muslimin. Dan kita yakin bahwasanya makar-makar mereka tidak akan bisa mencederai Islam. Karena Allah yang akan menjaga. Dan makar mereka itu akan kembali lagi kepada mereka sendiri. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya untuk kita semua. Dan mudah-mudahan Allah membalas siapa saja yang berusaha untuk menentang agama ini dan berusaha untuk berbuat makar terhadap kaum muslimin, yang mudah-mudahan Allah balas semua makarnya sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan, kalau tidak ada pertanyaan ya alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Karena memang kalau kita belajar sejarah atau sirah ini memang beda ya
ketika kita belajar bab-bab lainnya. Karena kita nggak bisa lepas untuk mengenali ya manusia-manusia atau sosok-sosok yang disebutkan di dalam ya sejarah tersebut. Dan merupakan suatu hal yang penting bagi kita ketika kita mengenali sosok-sosok atau manusia-manusia yang menjadi ya agen sejarah itu ya adalah supaya kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran. Kita bisa mengenal dan kita bisa mencintai ya apabila dia memang orang yang baik. Terutama Rasulullah SAW. Nah, ini udah ada pertanyaan. Apakah kita bisa mengambil hikmah dari lamanya fase Makkiyah itu 13 tahun? Apakah ini artinya penanaman tauhid untuk anak-anak pun juga butuh waktu kurang lebih 13 tahun? Sebenarnya ya Rasulullah SAW ya diutus menjadi nabi dan rasul usia 13 tahun. Selama 13 tahun, ya. Kemudian beliau hijrah ke Madinah. Ini memang menunjukkan bahwasanya dakwah tauhid itu adalah dakwah yang penting. Ya, dakwah yang merupakan pondasi. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa di dalam segala hal pondasinya adalah akidah dan tauhid. Karena Nabi SAW ternyata berdakwah selama 13 tahun tuh. Ya. Fokus kepada tauhid. Kemudian ketika beliau di Madinah, maka mulailah ketika itu ya Allah melengkapi dan menyempurnakan syariat-syariatnya ya, dan turunlah syariat-syariat seperti puasa, kemudian juga seperti zakat, jihad dan seterusnya. Ya. Nah, lalu apakah anak-anak butuh waktu kurang lebih 13 tahun? Ya, jadi 13 tahun dakwahnya Rasulullah di Mekah itu bukanlah artinya kita ya harus 13 tahun juga untuk mengajari anak tauhid, tidak. Tapi kita mengajarkan mereka tauhid adalah dari semenjak mereka masih berada di perut kita, di janin, ya, hingga dilahirkan, hingga mereka sudah balik. Bahkan ketika mereka sudah balik, kita tetap harus terus ya mendampingi mereka, mendidik mereka, ya menasihati mereka dan mengajak mereka kepada kebaikan, di antaranya kita ajak kepada tauhid. Tapi kuncinya memang tauhid, ya. Namun kita membatasi dengan usia 13 tahun, ya ini suatu hal yang sebenarnya kurang pas ya. Artinya kita ngajarin anak sampai 13 tahun. Kalau sudah 13 tahun berarti ya seharusnya sudah. Ya, bukan demikian ya, karena belajar tauhid dan ngajarin tauhid itu adalah mulai dari semenjak kita dilahirkan sampai kita meninggal dunia. Kita nggak bisa lepas dari yang namanya tauhid. Nah, adapun pendidikan memang fondasinya adalah tauhid, terutama di usia tufulah, di usia di bawah 7 tahun. Itu adalah usia pembangunan fondasi. Ya, khususnya akidah dan tauhid. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, sepertinya udah nggak ada lagi pertanyaan ya, dan ini juga udah pukul 5 lewat. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaatnya. Kurang lebih saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Yang hak datangnya dari Allah, yang batil datangnya dari diri saya pribadi tentunya. Ya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa mengkaruniakan kepada kita kesehatan. Allah karuniakan kepada kita kekuatan ya, agar kita mampu untuk menjalankan ibadah siyam wa qiyam dan juga tilawat Al-Qur'an ya di bulan Ramadan besok ini insyaallah taala. Dan kita juga memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala hantarkan kita hingga di akhir Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dan Allah menerima semua amal-amal kita. Dan sungguh alangkah merugi bagi mereka yang menjumpai bulan Ramadan kemudian mereka tidak diampuni dosa-dosanya dan mereka tidak mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan kita hidayah taufik agar kita bisa ya menghidupkan siang-siang siang-siang harinya bulan Ramadan dengan puasa dan ibadah, dan kita hidupkan malam-malamnya dengan qiyam Ramadan, salat malam dan tilawatul Quran dan doa dan amal-amal saleh yang lainnya. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.